Sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih, salam jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang masa Advent, sebuah periode waktu yang ada dalam penanggalan liturgi Gereja Katolik. Kiranya beberapa informasi ini bisa membantu Anda semua dalam mempersiapkan diri dan memaknai masa Advent. Informasi yang pertama, secara sederhana masa Advent adalah masa sebelum Natal atau periode waktu tertentu yang mengarahkan kita pada perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus. Berdasarkan letaknya dalam penanggalan liturgi, memang demikianlah adanya. Masa Advent terletak tepat sebelum Natal. Seorang Katolik tidak boleh hanya sampai pada pemahaman sesederhana itu. Mari kita lihat lebih jauh. Kata Advent berasal dari kata bahasa Latin yakni Adventus. Kata Adventus ini bermakna kedatangan. Tetapi jika kita lihat lagi ke akar katanya, kata Adventus ini sebenarnya berasal dari kata awalan ad dan kata venire, yakni advenire. Kata advenire ini bukan bermakna kedatangan, tetapi bermakna hendak datang atau segera datang atau akan datang. Jadi masa Advent jelas mengandung makna masa sebelum atau menyambut kedatangan. Dalam konteks kita adalah kedatangan Yesus Kristus. Informasi yang kedua, ada 3 konsep kedatangan Yesus yang kita maknai dalam masa Advent ini. Yakni kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Yesus dalam diri kita melalui sakramen Ekaristi Kudus, dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Masa Advent mengajak kita untuk mengenang kembali kerinduan atau penantian umat Israel yang berlangsung selama ribuan tahun menanti kehadiran Sang Mesias yang dijanjikan, kemudian terpenuhi dalam kehadiran dan dalam diri Yesus Kristus. Kenangan ini berpuncak pada perayaan penuh kenangan, malam Natal. Masa Advent juga mengingatkan kita akan kehadiran Yesus yang terus-menerus dalam diri kita melalui sabdanya dan melalui Ekaristi Kudus. Maka kita diajak untuk semakin intens membaca dan merenung kitab suci dan mengikuti Ekaristi harian selama masa Advent. Dan akhirnya Advent menyadarkan kita bahwa sabda dan Ekaristi adalah bekal utama kita dalam penantian kita akan kehadiran Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan janjinya sendiri, Ia akan datang kembali di antara awan-awan untuk mengadili manusia. Informasi yang ketiga, tahukah Anda bahwa masa Advent juga disebut masa Prapaskah kecil? Hal ini disebabkan karena selama masa ini kita mempraktekkan hal-hal yang sama di masa Prapaskah, yakni meningkatkan hidup doa, berpuasa dan berpantang, dan tindakan amal kasih. Praktek ini meskipun tidak sangat nampak dalam Gereja Katolik Barat atau Katolik Roma, tetapi praktek ini, puasa, pantang, dan amal kasih selama masa Advent ini masih dipegang teguh di Gereja Katolik Timur dan Gereja Ortodoks. Mereka masih menghidupi praktek puasa 40 hari menjelang Natal yang biasa dikenal dengan puasa Filipus. Puasa yang dimulai pada tanggal 15 November, sehari setelah peringatan Rasul Filipus di 14 November. Santo Paus Yohanes Paulus II bahkan sempat mengajak kita untuk kembali belajar dari tradisi yang masih dipegang oleh saudara-saudara kita dari Gereja Timur tersebut. Jadi apakah kita boleh berpuasa di masa Advent ini? Jawabannya iya, silakan. Kalau tidak berpuasa, paling tidak mari kita menahan diri kita untuk tidak tenggelam dalam hiruk-pikuk belanja menjelang Natal lantaran bonus dan diskon ditawarkan di mana-mana. Ingat, pastikan hati kita siap saat Tuhan datang. Informasi yang keempat. Mungkin yang paling terkenal dari semua simbol Advent adalah karangan bunga Advent yang terdiri atas 4 lilin ditata dalam lingkaran dengan dahan atau dedaunan hijau. Keempat lilin tersebut mewakili 4 hari Minggu selama masa Advent. Jadi lilin-lilin tersebut dinyalakan pada setiap hari Minggu secara berurutan. Lilin pertama melambangkan harapan dan disebut lilin nabi. Saat lilin ini dinyalakan, kita mengenang para nabi perjanjian lama, khususnya Nabi Yesaya yang menunggu kedatangan Sang Mesias dengan penuh harapan. Lilin ini berwarna ungu sebagai lambang kesetiaan, pertobatan, dan puasa. Lilin yang kedua melambangkan iman dan disebut lilin Bethlehem. Nabi Mika telah menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem yang juga merupakan tempat kelahiran Raja Daud.
Lilin kedua juga berwarna ungu sebagai simbol raja yang akan datang. Lilin yang ketiga melambangkan kegembiraan dan disebut lilin gembala. Sang gembala sangat bersukacita saat para malaikat mengumumkan bahwa Yesus datang untuk orang-orang yang rendah hati dan yang tidak penting, persis seperti mereka. Lilin ini berwarna pink atau merah muda. Dalam liturgi, warna merah muda menandakan kegembiraan atau keceriaan. Pada minggu ketiga Advent atau yang disebut Minggu Gaudete ini, pakaian liturgi juga berwarna merah muda atau berwarna pink. Selain sukacita karena Yesus datang bagi orang-orang yang sederhana, kita juga semacam diberi semangat bahwa Yesus yang kita nantikan itu tidak lama lagi akan tiba. Karena itu bersukacitalah. Ayo semangat. Lilin keempat melambangkan kedamaian dan disebut lilin malaikat. Para malaikat mengumumkan bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Dia datang untuk membawa orang-orang dekat dengan Allah dan membawa orang-orang dekat dengan sesamanya. Warna ini juga warna ungu untuk mewakili puncak cinta Allah pada manusia melalui dan dalam diri Mesias. Di gereja-gereja tertentu ada tambahan satu lilin di tengah lingkaran Advent. Lilin kelima ini mewakili cahaya dan kemurnian dan disebut lilin Kristus dan dinyalakan pada hari Natal. Lilin ini berwarna putih untuk melambangkan cahaya murni dan kemenangan Kristus. Oh ya, lingkaran Advent ini sebenarnya merupakan tradisi kuno bangsa Jerman. Saat musim dingin tiba, mereka menyalakan lilin di antara karangan-karangan bunga. Karena selain memberi kehangatan, tetapi juga memberi kesan indah. Gereja Katolik sendiri sudah menggunakan tradisi ini atau mengadopsi tradisi ini sejak abad pertengahan. Tetapi sumber lain mengatakan praktek ini dimulai oleh seorang pendeta Lutheran di tahun 1839. Informasi yang kelima, tidak ada catatan pasti kapan masa sebelum Natal ini disebut masa Advent. Namun catatan gereja menunjukkan bahwa pada abad kelima sudah ada praktek puasa dan pantang selama 3 hari seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Dari peringatan Santo Martin sampai perayaan Natal yang ditetapkan oleh Uskup Perpetuus dari Tours saat itu. Praktik persiapan menjelang Natal itu kemudian berkembang hingga sekarang. Dengan pemaknaan yang berkembang juga seperti yang kita jelaskan di informasi-informasi sebelumnya. Sahabat-sahabat yang terkasih, selamat memasuki masa Advent. Masa menata diri dan hati kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan. Salam penuh kasih dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.